Yo aja enak-enakan, ngobrol enak-enakan sekarang sama itu, aka Cipuy. Guys, nama gua Ipul. Oke, ya jadi Ipul ini kolektor Dogmart atau bisa dikatakan Dr. Martin. Itu salah satu merek sepatu yang lumayan terkenal untuk beberapa kalangan, apalagi anak motor itu lumayan banyak yang gunain. Ini lu mulai kapan tuh? Sebenarnya lebih suka itu dari 2008 udah suka. 2008. Tapi sepatu pertama kali itu di 2010. Oh, 2010 baru bisa beli Bisa beli, ya. Oke. 2010 itu beli mana? Pertama kali sepatu 2010 itu yang ini. Ini tipenya itu 101. 101. Iya, ini dia 6 hole atau 6 lubang. 6 lubang. Ini jarang sih, sekarang itu udah jarang. Ya. Oh, jadi selain lu koleksi, tapi emang untuk informasi lebih lanjutnya lu pengen tahu juga ya. Jadi makanya lu masuk ke komunitas. Ya, betul. Gitu ya. Terus lu pengen tahu yang rare-rare-nya apa modelnya kayak gitu ya. Terus ini kalau nggak salah ada yang buat cewek juga atau gimana sih? Sebenarnya yang buat cewek itu ada, salah satunya yang ini 1461, itu 1461. Ini juga bisa buat cowok-cewek. Oh, ini bisa female ya? masih sebenarnya unisex. unisex. Oh, kalau ini unisex. Kalau ini punya bini lu ya, kalau nggak salah ya? Iya, ini kebetulan punya bini gue. Iya, jadi gini-gini dia juga udah punya bini, baru punya anak ya bulan. Bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Iya, dia baru punya anak. Cowok ya? Cowok. Ntar lu mungkin lu beli juga kali. Oh, pasti dong. Oh, pasti. Pasti ada. Iya. Terus selain Dogmart sepatu lu suka apa? Selain sepatu gitu. Paling sih yang berbau Dogmart, baju atau kemeja, tas gitu. Karena apa? Emang dulu itu kan sukanya sama boot. Tapi karena Dogmart ini lebih simpel, ya kan. Dan gitu ujungnya itu slip juga kan. Slipnya tuh dia tuh nggak condong kembung, tapi dia lebih agak lancip depannya. Kayak gitu kan, kebanyakan boot itu kan di sininya agak gede kan. Tapi kalau buat Dogmart itu dia agak slim. Jadi sebenarnya lebih sukanya di situ sih. Udah gitu dia buat fashion. Apa aja masuk. Lu mau pakai bahan katun, mau pakai bahan Levi's itu masuk semua. Gitu. Mau pakai jeans, mau pakai celana bahannya print, mau pang-pangan ini cocok lah ya. Cocok banget. Dan kadang lu juga pakai buat kerja juga ya. Pakai buat kerja. Iya. Yang sering buat kerja itu sih sebenarnya yang ini. Oh, yang ini lebih sering. Jadi ini yang paling sering pakai buat kerja. Iya. Paling suka gue pakai kerja itu pakai yang ini 1490. Terus apa sih kayak kekurangannya gitu kalau mau pakai ini? Pasti dong ada ya kan? Iya. Misalnya pegel apa sakit gitu. Sebenarnya sih kalau buat awal yang nggak biasa pakai Dogmart itu pasti. Karena kenapa, kalau baru itu modelnya kayak gini. Ini baru dan ini belum berbentuk kaki. Beda sama yang ini. Ya kan? Kalau ini udah nggak bentuk kaki. Jadi bentuk sama ukuran kaki. Oh, gitu. Tapi kalau yang ini belum membentuk. Jadi awal mula kalau pakai Dogmart pasti sakit. Karena sakit. Ya, karena belum sesuai sama kaki juga kan. Masih kaku, bentuk. Jadi awalnya pasti sakit. Iya. Tapi balik lagi nih ya, maksudnya background lu kenapa bisa suka ini? Kenapa sih awalnya gitu? Awalnya itu kan lebih sukanya kan dulu itu ngepang. Ya. Nah, akhirnya ngelihat sepatu boot. Nah, udah gitu kan gue juga suka boot kan. Suka boot. Udah gitu Dogmart ini kan agak ujungnya itu agak slim. Nah, jadi lebih tertarik aja. Udah gitu juga modelnya banyak kan. Ada 1460, 1490, ada 101, ada yang short. Iya. Jadi juga gitu ya. Gue tuh mulai sukanya di situ sebenarnya. Jadi terus kalau apa namanya kayak beda-bedanya apa sih, misalnya lu mau beli Dogmart nih, lu biar nggak ketipu gitu. Jadi Dogmart yang kayak apa yang biasanya? Jadi sebenarnya
ada perbedaan antara yang original sama yang fake. Pakai nama Palsu. crispy. Terus jadi sebenarnya itu yang perlu diperhatiin itu cuma outsole, Maksudnya jahitan ya? sama kalau orang bilang itu dampal bawahan saya. sepatu. Iya. Oh. Jadi kalau kita itu disebutnya kan outsole. Dan outsole itu kalau buat yang original, pori-pori ininya itu lebih rapat. Dia lebih rapat. Oh, rapat ya kalau Iya. crispy. Dibandingin sama yang KW. Kalau ini yang KW, sorry. Oh, ini ada kawin. Oke, ya ada dong. Oh. Ini pori-porinya Oh, agak iya. jaraknya agak jauh. Iya. Agak lebar. Iya, agak lebar. Oh iya. Nah, Di konturnya juga kayaknya lurus doang ya. Kalau yang palsu atau gimana? Kalau ini kan kayaknya ada beloknya. oh iya, kalau itu emang pasti soalnya apa dia si Doc Martens sendiri itu buat bikin outsole kan bener-bener dicetak pakai mesin yang kualitas tinggi kan. Oh. Kayak gitu. Di press gitu. Dia pasti di press. Yang kedua itu dari stitch. Stitch itu kalau kita bilang itu tali sol yang warna kuning. Itu kita disebutnya yellow stitch. Dan kalau di Doc Martens sendiri itu dia dari kualitas bahan beda antara yang original sama yang fake. Kalau yang original kualitasnya lebih kelihatan. Udah gitu jaraknya juga lebih kecil dibandingin sama yang fake. Maksudnya jahitan ya? Iya, Oh. jahitannya ini agak lebar. Ya, ini sekitar ya, 1 senti lebih lah. Kalau ini agak kecil, kalau ini setengah sentian. Bedanya di situ. Begitu sih paling, sama kualitas kulit juga pasti beda. Kualitas kulit pasti Pasti beda. Biasanya memang kulit untuk Doc Mart itu apa sih? Spesifiknya gitu, Spesifiknya, apa yang- sapi, bison, Yang gue busa. tahu itu sih dia sapi atau domba. Yang gue tahu tuh kayak gitu. Tapi buat lebih lanjutnya mungkin rahasia dari perusahaan kan. Oh, Kayak oke. gitu. Kalau di Europe tuh biasanya biri-biri. Ya? Biri-biri. Biri-biri. Oh gitu. Dan lo beli ini biasanya langsung biasanya pabrikan masih produksinya dari mana? Produksi buat Dr. Martens sendiri itu dia London. Oh London asli. London, England. Hmm. Asli England. Oh dari Inggris. Dari Inggris. Lu beli dari Inggris enggak? Enggak, kan di sini kan udah banyak store-nya kan. Oh, udah banyak ada store-nya, banyak. iya. Ada di beberapa mall di Jakarta itu udah ada juga official store dari Doc Dr. Mart. Martens gitu. Itu kemudahan zaman. Kemudahan zaman. Jadi kalau yang dari store itu biasanya dari England atau ada mungkin pabrikan di Asia atau di mana? Oh ada. Jadi kalau di store itu ada yang made in England, ada yang made in Thailand, ada juga made in China. Oh, China. China ada, Vietnam ada juga. Dan itu masa paling high-nya itu kualitasnya di antara China, Thailand itu biasanya mana orang-orang pengen beli gitu. Oh ini lebih. Kalau paling high-nya itu Kalau dari ratingnya itu. kalau rating udah pasti England. Oh udah pasti England. Europe ya kan? Iya, udah pasti England karena dia emang pertama kali produksinya di situ kan, di Ah. England. Dan buat bahannya sendiri pun kulitnya beda. Gitu, kulitnya beda. Tapi kalau untuk di Asia itu yang paling bagus Thailand. Oh Thailand. Thailand itu bagus daripada Vietnam sama China. Itu lebih bagus lebih kuat dari Thailand. Dan di Indonesia sendiri belum ya? Di Indonesia sendiri sih Indonesia belum, walaupun belum dapat lisensinya, banyak KW-nya soalnya. Kayak Iya, kayak gitu. Biasanya Cibantu. Apa di mana? Biasanya sih karena banyak juga sih yang jual online, jual online KW itu banyak banget. Kita jangan sebutin daerah Iya, ya. nggak usah. Ada yang murka lagi ya. Iya. Jangan. Terus yang lu pengen banget sebenarnya dari Doc Mart tuh ada nggak kayak model atau gue pengen banget tapi lu belum Belum kesampean. Oh, itu udah pasti ada. Hah? Gue pengen punya Dr. Martens caper. Oh, bukan chopper bukan. Bukan, tapi caper. Tulisan caper gitu. Caper. Itu Itu yang caper belum. juga ya kan?
yang belum kesampaian sih itu sebenarnya. Oh, gitu. Sama ada beberapa Berapa model gitu? beberapa warna apa sih? Aksesoris kayak jam tangan. Oh, maksudnya lu all about Dr. Martin Suka kayak di kaos ya. Kebetulan yang gue pakai ini kaosnya special edition di 50 tahun anniversary Dr. Martin yang ke 50 tahun. Tahun berapa itu waktu anniversary 50 tahun? 50 tahun tahun 2000 berapa Pas sih? dulu itu kaos. Wah, lupa gue tahunnya 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. 2000 sekianan lah. Masih 2000 sekian. Udah lama juga ya. Udah lama juga. Kayak ini tas juga ya. Tas ya. Tapi ini cewek cowok. Ini sih sebenarnya cewek, buat lebih ke cewek. oh lebih ke cewek. Lebih ke cewek. Karena lebih small ya. Iya, lebih small. Biar kelihatan cibi. Oke tuh ya, ini kalau kayak dua model gini kan mirip nih ya. Bedanya apa sih tuh? Kalau buat misalnya buat informasi aja kan. Sebenarnya ini tipenya kan sama. 1461 itu 3 lubang atau 3 hole. Paling perbedaannya itu di stitchnya doang, yellow stitchnya. Bedanya kalau ini itu single stitch. Single stitch. Ya, hiatannya cuma 1. Tapi kalau yang ini dia double stitch. Oh iya. Ya, ada 2 kan? Oh, iya. Atas bawah. Nah, itu bedanya itu doang sebenarnya. Double ya. Ini Tapi di zoom aja. ya, ini karena ini itu double stitch, bedanya itu aja. Tapi buat spesifikasi model itu sama. Yang ini itu 1461, ininya 3 hole atau 3 lubang. Kalau yang ini sama ini itu 1460. 1460. Karena kenapa ini 8 lubang? Ini sama nih? Sama. Oh. Cuma bukan size-nya aja yang beda. Oh size-nya. Nah, Oke. size-nya yang beda. Ini 1460, ini 1460, 8 hole atau 8 lubang. Terus buat yang ini itu dia lebih ke 101. 101 dia 6 lubang atau 6 hole. Oh. Kayak gitu. Baru mirip ya? Iya. Atau beda ya? Beda. Dan ini buat yang 10 lubang itu atau 10 hole tipenya itu 1490. 1490. Dari sekian banyak sepatu yang beda itu outsole cuma yang 101. Yang gue punya ini disebutnya Armisol. Armisol. Oh iya. Ya kan? Beda. Kalau ini original sol, kalau ini Armisol. Kotak-kotak gitu ya? Iya, ini ada kayak tanda plusnya. Bedanya sebenarnya di situ doang sih. Itu sebenarnya kalau buat Dr. Martin sendiri, buat produksinya itu dulu sama sekarang itu agak beda. Gitu. Karena di tahun 1960 itu Dr. Martin itu masih single, belum kerja sama produksi lain. Kalau di tahun udah lewat tahun 90 ke atas itu dia udah kerja sama partner lagi nih, partner baru. Udah nggak jomblo lagi. Iya, nggak jomblo. Jadi dia udah nggak single produksi, ada produsen lain. Itu makanya bedanya itu kalau yang dulu itu teknik ini masih Dr. Martin, tapi kalau sekarang itu udah Airwire. Oh iya Ya, di sini Airwire. Nanti bisa dilihat. Ini kan Airwire, tapi kalau misalkan di sepatu yang di tahun 1960 itu tagnya masih baca Dr. Martin. Dr. Martin itu sebenarnya banyak sih yang nanya kenapa sih di sini Airwire gitu kan. Padahal di semua dari outsole di sini bacanya apa Made in England, terus Dr. Martin, insole-nya juga Di dalamnya kan, di insole-nya juga Dr. Martin. Tapi kenapa tagnya masih Airwire? Sebenarnya Airwire itu kan kerja sama juga sih gitu. Ini kayak produsen kayak Sony Ericsson gitu ya, dulu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi Airwire ini dari England juga. kenapa? Airwire ini. Iya, sama dari England. Oh. Dari England juga. Jadi itu produsen sepatu dari England. Sebenarnya juga banyak sih yang mirip kayak Dr. Martin. Contohnya kita punya ada Hawkins, ada Solofair. Sebenarnya buat Solofair sendiri sama Dr. Martin itu satu produsen. Gitu, kerjasamanya sama di bawah naungan Airwire. Gitu, makanya antara Solofair sama Dr. Martin itu nggak jauh beda. Jatuhnya kayak Gitu. kolaborasi gitu ya. Kolaborasi. Itu sebenarnya itu doang sih yang spesifik dari Dr. Martin. Dan Airwire sendiri ini masih ada ya di England.
England masih ada sampai sekarang pun masih ada. cuma di Indonesia nggak terlalu ya. Enggak sih kayak Nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Ini kan lu segini banyaknya punya ya Doc Mart gitu. Kalau sejarahnya sih gimana sih kalau Doc Mart? Oke, sejarahnya. Sebenarnya Doc Mart itu pertama kali produksi 1960. 1960 udah produksi, dan pertama kali bikin itu dia yang 8 lubang atau 8 hole, warnanya merah marun. Merah marun kayak gini nih. Kayak gitu warnanya. Dan ini salah satu kayak gini juga ya. kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ini kan 8 lubang. Dan ini icon pertamanya Dr. Martin sebenarnya. Oh, itu Icon nih. pertamanya itu. Jadi icon pertamanya Dr. Martin itu adalah yang 8 lubang, dan tipenya itu 1460. 1460. Jadi kalau buat nyari yang 8 lubang itu tipenya pasti 1460. Kenapa 1460? Kenapa dibilangnya 1460? Karena pertama kali dibikin itu di tanggal 1 April tahun 60. Oh, 1 April 14. Oh iya, jadi tanggal 1 bulan 4 tahun 1960. Oh. Jadi digabung 1460. Jadi ini icon pertamanya dan model pertamanya itu kayak gini sebenarnya. Tapi warnanya dia yang merah marun. Merah marun. Iya, pertama kalinya. Lalu kedua kalinya muncul warna-warna lain artinya. Muncul tipe-tipe lain sih sebenarnya. Oh, tipe lain. Tipe lain baru muncul juga. Dan untuk model awalnya tuh yang high atau yang short. Yang high. Dia yang 8 lubang. Oh, yang itu yang awal. yang high ya. Pasti. Iya, pasti. Makanya dia buat di toko manapun atau di icon Dr. Martin manapun pasti dia yang agak tinggi, gitu, bukan yang pendek. Karena pertama kali produksinya itu yang trademark itu tinggi. Iya, itu dia. Iya. Kayak boots lah ya. Kayak boots. Dan sekarang sih udah berapa banyak warna sih Doc Mart itu? Wah, banyak banget. Dia ada Yang tahu aja deh. Dia ada yang coklat, Coklat. Crazy Horse, ada juga yang kuning, Ada yang hijau, ada yang pink. Itu nggak tahu. Ada juga motif-motif yang lain, yang gold, silver, ada yang rainbow itu juga ada. Ada yang kayak cowboy ya, yang sini ada gearnya. Oh, kalau itu sih Ingat geng belum lu. kali ya. Mungkin belum kali. Belum ada ya. sih. Iya. Lu kayak sepatu cowboy banget. Terus cara ngerawatnya gimana sih Bu? Maksudnya kan orang takut ya, maksudnya kalau misalnya takut salah sikat atau sikatnya kekencengan, takut lapangnya luntur gitu. Gimana sih biar nggak mungkin buat orang yang mau beli atau mau ngerawat Doc Martnya biar tahu juga gitu, sekedar informasi aja. Sebenarnya gampang sih. Gimana? Kalau buat semen itu sama kayak sepatu lain umumnya gitu. Iya, sama aja yang karena apa? Dia kan benar-benar kulit asli kan, benar-benar kulitnya tuh benar-benar kuat. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting sih kalau langkah pertamanya buat semir si Dr. Martin, yang penting jangan terlalu tebel di semiran. Kayak gitu sebenarnya. Karena kalau misalkan apa tebel itu nanti endingnya itu pasti agak kurang bagus sebenarnya itu. Tapi kalau buat di sini yang gua pakai itu yang natural polish, warnanya itu kayak gini. Oh, Karena kenapa? Karena ini dalam satu jenis polish, gue bisa pakai ke semuanya. Gue bisa pakai hitam, gue bisa pakai ke yang merah. Jadi sebenarnya save budget juga sih. Oh, gitu. iya, coba. Kayak gimana tuh? Oke. Gosok. Sebenarnya gampang ya. Jadi kita cuma olesin aja di sini di Olesin tangan, dikit. terus langsung diolesin ke sepatu. Iya. Kan kebanyakan orang itu langsung dari sikat Ditempel. Iya, Oh, ditempel. iya. Karena itu takutnya nggak rata gitu. Jadi kita menghindarin minimize yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan sepatunya udah rata diolesin udah gitu juga kan nggak kebuang banyak dari si semiran itu kan. Jadi nggak sia-sia. Jadi nggak sia-sia. Karena ininya mahal juga atau gimana? Enggak sih standar. Oh, standar. Iya, nggak nyampe 50.000. Oh, nggak Tapi mendekati. Nggak nyampe 50.000. Ini apa sih salah bro? Ini bahasa jatuhnya polis sih, natural polish. Masih polis. Iya. Oke, buat ban. Iya. Iya. Sama sih Ini kemudian. kita nggak sebutin merek ya, karena kita nggak ada endorse. Camkan gitu. Jadi diolesin rata baru ya. Baru. Jadi kalau misalkan udah rata kayak gini, baru sih sebenarnya sih harus ditunggu sampai 5 menitan lah, baru kita sikat. Soalnya kenapa? Kegunaan itu biar
koalisi ini benar-benar resep ke kulitnya gitu. Kalau misalkan udah, kita bisa langsung sikat dan udah jelas. Bener, Di sini langsung juga udah beda kan warnanya. Iya. Warnanya ini kita tinggal Gila. sikat. Bening langsung. Wah. Ini nggak perlu makan waktu banyak sih kalau untuk buat perawatan si dokter Martin Tapi lu udah lama mangkal di stasiun bro? semenjak stasiun belum direnovasi. Kalau Sebelum di- ada Satpol PP Iya, gitu. kalau direnovasi itu udah banyak PKD sama Satpol PP, jadi kita nggak bisa. Jadi beralih profesi jadi Iya. barista ya. Jadi kita beralih profesi buat sementara. Sebenarnya kalau bisa kalau di sumber pun udah ini kita pakai proteknya itu. Jadi proteknya itu disebutnya ming oil. Mint oil. Mint oil. Ini disebut mint oil nih. Tadi Oil. kan udah dikasih tahu tuh mint oil. Jadi kegunaannya juga sama. Ini cukup diputar tipis Bisa. aja. Beda ya Diputar sama aja ya. biskuit yang punya tetangga. Iya. Jadi kita pakainya tipis aja di spons yang ini. Kita tuh langsung oles. Ini kegunaannya buat menjaga kelembaban dari si kulit sepatu, sama dia untuk menjaga dari sinar matahari langsung. Oh ini sama- kayak berarti kalau kayak buat kulit tuh kayak sunblock. Nah, bisa. Kalau buat di air pun bakal jadinya waterproof. Waterproof. Jadi nggak bakal tembus tuh. Nggak bakal tembus. Anti tembus, anti bocor. Oh, kayak genteng. Iya iya. iya. Gitu. Dan ini yang udah pakai ming oil. Tapi kalau nggak pakai ini bocor nggak? Masuk Kalau ke dalam gitu, misalnya enggak dibahas. sih, enggak. Enggak Tapi juga. perlindungannya aja. Karena Oh. kan ming oil ini adalah outdoor protection. Ah. Gitu. Jadi paling perbedaannya kalau pakai ming oil sama enggak kayak gini. Bisa dilihat warnanya beda dan kualitasnya benar-benar lebih mengkilap kayak gitu sebenarnya. Glowing. Lebih glowing. Ya istilah sekarang kan gitu. Jadi Lebih gak usah glowing. pakai skincare coy. Pakai aja ini mint Mint oil, oil. ya kan. Lagi-lagi kita nggak sebutin mereknya. Nggak di endorse. Sebenarnya buat perawatan itu cuma gampang sih, cuma oleh sedikit. Sebenarnya kalau udah kayak gini kita bisa simpan, yang penting nggak kena debu. Simpan, terus kita bisa pakai sepatu yang lain. Dan kalau pengen pakai dogmat yang udah dipoles, tinggal lap doang. Pakai bahan yang halus, Yang saya tadi ya. bilang itu ya, Oh, bahan katun, gitu-gitu jangan pakai kanebo. Jadi itu udah ya udah lebih simpel sih sebenarnya. Simpel. Kalau kita tahu stepnya itu simpel. Asal rajin. Nah, itu dia. Balik lagi rajin. Namanya kulit ya kan, gua harus rajin merawatnya. Ya lu harus disiplin juga gitu dibanding kayak lu pakai katun gitu kan. Oh iya boleh lah, lu kan gila Dogmart nih ya kan, gila Dr. Martin banget gitu kan, dari kaos, sepatu, tas. Dr. Martin itu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya sih yang gue tahu nih, yang gue Iya. tahu, tapi kan karena gue dapat itu dari beberapa sumber kan. Jadi si Martin ini diambil dari salah satu Roy Martin. buatnya. Oh, bukan Roy Martin. Bukan. Oh. Kan kalau itu pasti ada anaknya dong. Kayak Martin. Bukan sebenarnya. Jadi Bukan ya? si Martin ini diambil dari nama Dokter Klaus Martin. Los Martin. Itu. Jadi sebenarnya itu awalnya sih yang gue tahu dari beberapa sumber. Pertama kali dia bikin sepatu dengan yang edisi tinggi itu karena dia tuh lagi main ski. Nah, salah satu kerabatnya itu kena kecelakaan, terguling gitu sampai kakinya itu di pergelangan kakinya patah. Oh, cedera. Cedera di kaki. Akhirnya si Dr. Klaus Martin ini bikin sepatu dengan bantalan atau bawahan yang empuk gitu Dan Yang tinggi. empuk dan tinggi. Jadi itu untuk Melindungi engkel. melindungi engkel. Sebenarnya sih yang gue tahu itu seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan Ada yang lebih tahu. ada yang lebih tahu bisa Boleh dikomen. di komen atau di share lagi. Di-share. Karena kan di sini kita bukan main siapa yang lebih tahu, tapi Iya. kita sharing Sharing. gitu. Iya. Mungkin ada beberapa perawatan yang mungkin salah di kita bisa ditulis di komen. Tahu juga. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Karena kita di sini nyari ilmu. Nah. Oke. Iya.
Ada yang mau kembali. Terus buat harapan lu buat kayak orang-orang yang suka sepatu, suka style, apa namanya, yang agak-agak mendobrak ini ya, kayak mendobrak tradisi gitu ya. Kan ada juga orang yang aku pakai ini pantas nih ya, aku gitu. Harapan lu biar orang pede gitu, biar orang ini nggak masalah kok dipakai gitu. Ya sebenarnya sih kalau pakai dogmat itu mau yang pendek ataupun yang tinggi ataupun yang agak tinggi sedikit, contohnya kayak gini, itu apa nggak perlu takut buat style sih sebenarnya. Jangan takut apa pantas atau enggak, karena buat di dogmat ini sendiri itu mau pakai apa celana kerja, ya kan, mau pakai apa bahan levis itu pasti bakal masuk gitu loh. Pakai apapun pasti bakal masuk gitu. Karena dia modelnya itu benar-benar apa ngikat. Mau pakai celana pendek pun bisa masuk. Mau pakai apa celana panjang masuk. Masuk semua. Mau pakai buat yang cewek mungkin kebanyakan takut kan. Atau yang utama itu cewek yang pakai hijab mungkin pakai style kayak pakai dogma tapi takut, nggak usah khawatir. Nah itu dia, jadi bisa pakai rok apapun yang panjang, pakai hijab masuk, nggak masalah. Dan ini juga bukan kulit babi ya. bukan Oh ini haram kulit babi gitu kan. Bukan kulit babi, tenang aja. Jadi lu bisa pakai. Dan kalau perawatannya, kalau letter gini sebenarnya letter kan ya kalau iya. Letter apa paling penting? Letter biasa. Kalau letter gini perawatannya kulit gitu ya. Perawatannya gimana sih? Yang penting sih rajin dibersihin, dilap. Kalau mau disemir bisa, ya kan, bisa disemir. Khusus kulit tapi ya. Khusus kulit. Ya. Jangan semir ini kalau pecah. Beda. Iya. Jadi harus disemir. Udah gitu kita juga ada apa proteknya juga sebenarnya sih. Maksudnya kayak penghilang jamur ada juga. Udah gitu juga mungkin buat sinar matahari atau kena air, jadi biar waterproof. Ada. Jadi kalau kena air dia gimana? Itu dia nggak langsung kalis kayak daun inian, daun sente. Ya, jadi itu dia agak kalis gitu, karena kita pakai proteknya itu ada sebutan mint oil namanya. Jadi ada kandungan waxnya. Wax ya. Itu lilin maksudnya. Iya, ada kandungan lilinnya. Jadi itu yang bikin si sepatu ini lebih lentur. Terus udah gitu kalau kena air itu bisa waterproof. Gitu. Sebenarnya kalau sepatu itu kalau kulit dia itu nggak boleh kering. Nggak boleh kering. Jadi jangan dijemur, harus lembab. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kayak lagi jalan kehujanan atau kena air, itu jangan dijemur karena sinar matahari langsung. Ya, matahari langsung. Karena kenapa? Karena itu bakal bikin sepatu itu warnanya kering. Kering. Warna itu nggak ngaruh sih sebenarnya. Yang pertama itu kering, udah gitu dia cepet robeknya. Gitu. Nih sebenarnya gue ada contoh sih sedikit kayak gini. Nah, ini udah robek kulitnya karena udah kering banget. Iya, udah gitu sedikit agak berjamur. Soalnya kenapa? Kalau kena basah itu lebih baik ditaruh di bawah kipas angin. Dikipas-kipasin. Dikipas-kipasin aja. Udah ada kipas angin, kipas HT lah ya. Iya, nggak masalah lah. Ini kipas-kipasin. Jadi kalau punya ini harus disiplin ya. Pasti harus dirawat karena kan belinya juga lumayan. Iya. Kalau perawatan sendiri costnya makan banyak gak sih? Sebenarnya enggak sih, karena buat dari semir sepatu itu paling kita pakai seminggu sekali. Untuk buat semirnya doang. Semir sepatu seminggu sekali. Habis itu kita kasih wonder balsam buat perlindungannya. Kan udah gitu kita bisa taruh. Yang penting nggak kena debu. Gitu. Jadi harus diperhatiin juga buat penyimpanannya. Gitu. Kalau emang berdebu bisa dielap. Ya cuma dielap pakai bahan halus itu bakal keluar lagi warnanya, mengkilap lagi. Jangan pakai ini juga ya, kanebo. Iya, sebenarnya jangan sih kanebo. Yang bagus itu bahan halus tapi yang kering. Kayak katu-katu. Iya. Buat gelap-gelap gitu ya.
Oke, gitu aja untuk wawancara singkatnya tentang Dokmart ini. Dan kebetulan lu juga sebenarnya ini nggak semuanya ya? Enggak semua, masih ada lagi sih, Masih ada beberapa pasang. Ada beberapa pasang. Masih ada beberapa pasang. Modelnya sama. Kebetulan buat model itu agak beda sedikit. Agak beda sedikit. Tapi masih yang pendek sama yang tinggi. Kayak gitu. Oh ya, sebelum gua tutup, jadi sebenarnya bisa nggak sih buat investasi gitu? Buat investasi. Kalau orang misalnya, ya emang sih hobi ya, maksudnya lu mau beli ini bodo amat kan rusak atau gimana, atau kayak ini bakal dipakai lagi atau enggak, tapi ada kan orang yang mikirin untuk value-nya ke depannya apa nih, gitu Iya. kan? Investasinya apa gitu, apakah dijual lagi nanti akan mahal atau gimana? Menurut lu gimana? Dari fakta-fakta yang lu lihat gitu. Sebenarnya sih kalau Dokmart ini banyak sampai sekarang itu masih banyak peminatnya. Masih Sampai banyak sekarang peminatnya. banyak peminatnya. Jadi kalau misalkan kita punya sepatu yang lama bisa kok dijual lagi gitu, karena masih banyak orang yang mau nyari Dokmart asli, ya kan, tapi harganya agak miring gitu. Gitu. Jadi masih bisa dijual lagi. Maka beralihlah ke second. Iya. Karena mau yang asli mau yang yang second itu sama aja sebenarnya, tergantung perawatan. Gitu, sebenarnya tergantung perawatannya. Kalau misalkan kita nggak, walaupun beli baru tapi kita nggak detail masalah perawatan, itu pasti bakal rusak juga. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita beli yang second tapi kita ngerawatnya bener, itu pasti bakal lebih tahan lama. Sebenarnya kayak gitu. Sempet gak lu jual gitu kan, lu frustasi gitu? Gue BU nih. Kali kan, Kalau kita ketawa aja kan. Sebenarnya sih kalau buat masalah jual enggak, karena Enggak, sama sekali ya? enggak sama sekali. Karena kan ini kan salah satu koleksi ya. Oh iya. Jadi sebenarnya udah hobi juga, bahkan udah hobi ya, kolektor. Jadi gua buat jual itu berat gitu. Walaupun ada beberapa yang udah nggak muat, tapi tetap gue simpen. Gitu. Yang mungkin nextnya buat anak gua kan. Oh iya. Dipakai gitu. Jadi ada historinya lah. Ada historinya. Nih Babe nih dulu beli gitu. Oke dah, gitu aja untuk koleksi Dokmart dari Cipuy. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal Dokmart, mungkin bisa di Instagram lu apa? Saifullah 5676 di @saifullah 5676 ya. YouTube nggak ada bro? Nggak ada YouTube. Oh ya udah, nanti lu bisa aja follow ke Instagramnya si Ipul. Lu bisa nanya-nanya atau mau nanya mau komunikasi di mana atau gimana, mau beli pertama kali lu mau beli gitu Dokmart, belinya di mana gitu. Kalau lu bingung ya bisa aja lu follow situ, lu chat langsung atau di message, ya kan? Oke.